Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep data mining regresi. Di kelompok 1 ini kami beranggotakan Anita Carolina, saya sendiri, kemudian rekan saya ada Artika Sari, Nurliana, Komar Alzaman, Rizky Fernandi Putra, dan juga Saskia Ramadhani. Langsung saja, untuk slide pertama di latar belakang ini, data mining disebut juga sebagai knowledge discover in database, yang merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, atau hubungan dalam himpunan data berukuran besar. Data mining erat kaitannya dengan machine learning, yang merupakan suatu area dalam artificial intelligence yang berhubungan dengan pengembangan teknik-teknik yang bisa diprogramkan dan belajar dari data masa lalu. Machine learning menjadi alat analisis dalam data mining yang bersinggungan dengan ilmu probabilitas dan statistik. Salah satu teknik yang digunakan dalam data mining adalah regresi. Regresi ini merupakan teknik pemodelan statistik untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel atau untuk memprediksi nilai dari satu variabel respon atau dependen. Dengan menggunakan nilai dari variabel-variabel prediktor atau independen, dalam analisis regresi, ada satu atau lebih variabel independen atau prediktor yang biasa diwakili dengan notasi Y dan satu variabel respon yang biasa diwakili dengan notasi Y. Kemudian, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Artika Sari. Regresi di bidang investasi dan keuangan, regresi bisa membantu untuk mengetahui nilai aset dan memahami hubungannya dengan beberapa variabel, misalnya harga barang, komoditi, dan saham dari berbagai bisnis yang berhubungan dengan barang komoditi tersebut. Jenis metode regresi yang paling umum terbagi dua, yaitu regresi linier dan regresi multiple linear atau regresi ganda, meskipun ada juga metode regresi non-linear. Untuk analisis data yang lebih rumit, metode regresi bisa membantu memprediksi penjualan berdasarkan cuaca, penjualan sebelumnya, pendapatan per kapita, dan variabel lainnya. Next. Tujuan regresi, pentingnya regresi adalah semuanya real, karena harus berdasarkan data. Biasanya data berapa angka dan faktor lainnya yang berpengaruh dalam sebuah bisnis. Salah satunya manfaat utama dari regresi adalah pemilik bisnis bisa tahu betul angka yang berkaitan dengan bisnisnya. Jadi, bisa membuat keputusan yang lebih baik ke depan untuk usaha yang dijalankan. Selain itu, tujuan dari penggunaan regresi adalah pertama, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung yang didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata pada variabel bebas yang didasari pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Penggunaan asumsi. Penggunaan asumsi pada metode regresi didasarkan pada beberapa hal berikut ini. Model regresi harus linear dalam sebuah parameter. Variabel bebas yang tidak berkorelasi dengan disturbance error. Nilai disturbance term sebesar 0 atau dengan simbol sebagai berikut. U per X sama dengan 0. Varian untuk masing-masing error term, kesalahan konstan. Tidak terjadi otokorelasi. Model regresi hendaknya dispesifikasi secara benar. Tidak terdapat bias spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empiris. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka antara variabel bebas
eksplanatory, tidak ada hubungan linier yang nyata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurliana. Regresi linear. Regresi linear sederhana dibedakan menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Yang pertama ada regresi linear sederhana, merupakan analisis data yang hanya terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu Y. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B, X ditambah E. Jadi Y itu disebut variabel terikat, yang A-nya konstanta, yang B koefisien regresi, yang X variabel bebas, dan yang E itu error. Selanjutnya regresi linear berganda. Merupakan analisis regresi yang terdiri lebih dari satu variabel bebas, X, dan satu variabel Y. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X ditambah B2X2 plus titik-titik-titik BIXN plus E. Jadi yang BI itu koefisien regresi, X1, 2N itu variabel bebas, yang Y-nya variabel terikat, dan E error. Selanjutnya, regresi nonlinear. Regresi nonlinear merupakan salah satu metode untuk memperoleh model nonlinear yang menyatakan variabel dependen dan independen. Apabila hubungan FPGSI antara variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y bersifat nonlinear, yaitu penyebaran data XI dan YI tidak mengikuti garis lurus, tetapi membentuk suatu bentuk kurva tertentu atau parabolik. Katakanlah kurva eksponensial, maka analisis regresi yang cocok untuk menerangkan hubungan antara X dan Y tersebut adalah analisis regresi nonlinear sederhana. Secara matematis dapat dituliskan sebagai Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2I ditambah E. Keterangannya A-nya konstanta, BI-nya koefisien regresi, X-I-nya variabel bebas, Y-nya variabel terikat, yang E error. Error pada regresi ini diasumsikan untuk mempunyai nilai harapan besar 0, ragam yang konstan, dan tidak korelasi. Sama seperti asumsi error pada model regresi linear. Selanjutnya, ada regresi jaringan saraf. Jaringan saraf sangat kuat, tetapi biasanya digunakan untuk klasifikasi. Sinyal berjalan melalui lapisan neuron dan digeneralisasikan menjadi salah satu dari beberapa kelas. Namun, mereka dapat dengan cepat diadaptasi ke dalam modul regresi dengan mengubah fungsi aktivasi terakhir. Setiap neuron mentransmisikan nilai dari koneksi sebelumnya melalui fungsi aktivasi yang melayani tujuan generalisasi dan non-linearitas. Biasanya, fungsi aktivasi adalah sesuatu seperti sigmoid atau fungsi ULT, unit linear tersearah. Jadi di sini bisa dilihat gambar dari sigmoid dan unit linear tersearah. Tapi mengganti fungsi aktivasi terakhir, neuron keluaran dengan yang linear fungsi aktivasi, sinyal keluaran dapat dipetakan ke banyak nilai di luar kelas tetap. Dengan demikian, output bukanlah probabilitas untuk menetapkan sinyal input ke salah satu kelas, tetapi nilai kontinu tidak dapat di mana jaringan saraf memperbaiki pengamatannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saskia Ramadhani. Selanjutnya, regresi jaringan saraf. Penggunaan ULT yang berlebihan sebagai fungsi aktivitas dapat berarti bahwa model cenderung menghindari keluaran nilai negatif. Karena ULT mengabaikan perbedaan relatif antara nilai negatif, ini dapat diatasi baik dengan
membatasi penggunaan ULT, dan menambahkan lebih banyak nilai negatif dari fungsi aktivitas yang sesuai, atau dengan menormalkan data ke kisaran yang benar-benar positif sebelum pelatihan. Di sini ada gambar sebuah algoritma. Selanjutnya, regresi pohon keputusan. Pohon keputusan dalam klasifikasi dan regresi sangat mirip karena mereka bekerja dengan membangun pohon dengan node ya atau tidak. Namun, sementara simpul daun klasifikasi menghasilkan nilai kelas tunggal, misalnya 1 atau 0 untuk masalah klasifikasi binar. Pohon regresi berakhir dengan nilai dalam mode kontinu, misalnya 4.593,49 atau 10,98. Di sini ada contoh pohon klasifor dan regresor. Selanjutnya, regresi pohon keputusan kedua karena sifat regresi yang spesifik dan sangat tersebar sebagai masalah pembelajaran mesin belaka, regresi pohon keputusan harus dipangkas dengan hati-hati. Namun pendekatan regresi tidak teratur alih-alih menghitung nilai dalam skala kontinu, ia tiba di node akhir tertentu. Jika regresor dipotong telah banyak, ia memiliki terlalu sedikit simpul daun untuk memenuhi tujuannya dengan benar. Akibatnya, pohon keputusan harus dipangkas sehingga memiliki kebebasan paling banyak atau nilai keluaran yang mungkin dari regresi adalah jumlah simpul daun, tetapi tidak cukup untuk menjadi terlalu dalam. Jika Anda tidak memangkasnya, algoritma yang sudah sangat terbesar akan menjadi terlalu rumit karena sifat dari regresi. Di sini ada contoh algoritma. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fernandi. Baik, selanjutnya kita masuk ke regresi lasso. Metode regresi lasso atau Less Absolute Secret and Selection Operator adalah variasi dari regresi linier yang secara khusus diadaptasi untuk data yang menunjukkan multikolerialitas yang kuat, yaitu korelasi fitur yang kuat satu sama lain. Ini mengotomatisasikan bagian dari pemilihan model, seperti pemilihan variabel atau pengecualian parameter lasso menggunakan penyusutan, yaitu proses di mana nilai data mendekati titik pusat, seperti rata-rata. Contoh gambarnya ada di bawah ini. Proses kompresi menambahkan beberapa keuntungan pada model regresi. Yang pertama, estimasi parameter sebenarnya yang lebih akurat dan stabil, lalu mengurangi kesalahan pengambilan sampel dan out of sampling, serta menghaluskan fluktuasi spasial. Selanjutnya, daripada menyesuaikan kompleksitas model untuk mengimbangi kompleksitas data, seperti jaringan saraf varian tinggi dan metode regresi pohon sederhana dengan melengkungkan ruang tempatnya berada. Dalam proses ini, lasso secara otomatis membantu menghilangkan atau mendistorsi fitur yang sangat berkolerasi dan berlebihan dalam metode varians rendah. Regresi lasso menggunakan regulasi L1, yaitu memberi bobot pada kesalahan dengan nilai absolutnya, daripada misalnya regulasi L2 yang menimbang kesalahan dengan kuadratnya, untuk menghukum kesalahan yang lebih signifikan dengan lebih kuat. Regulasi ini sering menyebabkan model yang lebih jarang dengan koefisien yang lebih sedikit, karena beberapa koefisien dapat menjadi 0 dan oleh karena itu dikecualikan dari model ini memungkinkannya untuk ditafsirkan. Algoritmanya bisa dilihat seperti di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke regresi ridge. Regresi ridge sangat mirip dengan regresi lasso yang menerapkan kompresi. Kedua algoritma tersebut cocok untuk kumpulan data dengan sejumlah besar fitur yang tidak independen atau satu sama lain. Namun perbedaan terbesar di antara keduanya adalah terletak pada regresi ridge menggunakan regulasi L2, yaitu tidak ada koefisien yang tidak menjadi 0, seperti halnya regresi lasso.
Sebaliknya, koefisien semakin mendekati 0, tetapi memiliki sedikit insentif untuk mencapainya karena sifat regulasinya L2. Seperti gambar di bawah ini. Dalam lasso, peningkatan dari kesalahan 5 ke kesalahan 4 dibobotkan dengan cara yang sama seperti peningkatan dari 4 menjadi 3, dan juga dari 3 ke 2, dari 2 ke 1, dan dari 1 ke 0. Oleh karena itu, lebih banyak koefisien mencapai 0 dan lebih banyak fitur dihilangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Komar Alzaman. Ya, selanjutnya adalah dalam regresi Ritze, peningkatan dari kesalahan 5 ke kesalahan 4 dihitung sebagai 5 pangkat 2, 4 sampai 9. Sedangkan peningkatan dari 4 ke 3 diberi bobot hanya sebagai 7. Secara bertahap, penghargaan untuk perbaikan menurun. Oleh karena itu, lebih sedikit fitur yang dihilangkan. Regresi Ritze paling cocok untuk situasi di mana kita ingin memprioritaskan sejumlah besar variabel yang masing-masing memiliki pengaruh kecil. Jika model Anda perlu memperhitungkan beberapa variabel yang masing-masing memiliki pengaruh sedang hingga besar, lasso adalah pilihan terbaik. Algoritmanya seperti berikut. Kesimpulannya adalah, regresi merupakan rumus yang bisa digunakan untuk menganalisis data dari yang sederhana sampai yang jumlahnya begitu banyak atau kompleks. Regresi dapat memperbaiki kesalahan, memperakirakan masa depan, meningkatkan efisiensi, hingga memberikan insight baru. Analisis regresi juga dapat memberikan manfaat bagi mereka yang menggunakannya untuk berbagai keperluan seperti menunjukkan hasil rata-rata dan nilai hubungan variabel yang dihitung berdasarkan variabel bebasnya, serta untuk menguji hipotesis yang ingin diketahui hasilnya oleh penguji. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.